Guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the throat. Kembali lagi bersama saya Stephen. Alur film kali ini saya akan kembali melanjutkan film dari Stephen Chow setelah sekian lamanya tidak kita bahas. Film yang berjudul The God of Cookie ini menceritakan Stephen Chow yang akan menjadi seorang dewa masak, akan difitnah oleh rekan kerjanya dan menjadi orang biasa. Namun dengan tekadnya yang kuat dan semangat cicilan peleter yang banyak, membuat ia kembali menjadi dewa memasak yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana aksi memasak Stephen Chow kali ini? Tahu sangat caprak lagi tidak paruguh, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Chow yang sedang membeli sebuah mie gacoan di warung jalanan. Ketika mencoba mie tersebut, ia pun mengomentari mie yang telah dibuat oleh pemilik kedai tersebut yang bernama Turki. Namun di sini Turki tidak mempedulikannya perkataan dari Chow tersebut. Dan ketika Turki meminta bayaran kepada Chow, ia pun mengatakan jika dulunya ia merupakan seorang dewa masak. Scene pun memperlihatkan flashback ketika Chow menjadi seorang dewa masak. Terlihat ia sedang menjadi juri di sebuah turnamen memasak, dan ia selalu memberikan nilai 0 kepada semua peserta. Setelah itu, Chow pun menunjukkan aksinya dalam memasak dan menghidangkan makanan yang begitu menawan. Ketika makanan itu dicicipi oleh salah satu peserta, ia pun langsung berteriak karena hidangan itu sangatlah lezat. Ternyata Chow hanyalah akting belaka. Ia membayar semua orang pada acara kompetisi memasak itu dengan tujuan agar ia menjadi lebih terkenal lagi. Di sini akan diperlihatkan sifat asli dari Chow ini yang sangat sombong, kejam, dan arogan. Nah, karena kesuksesannya, banyak sekali orang yang ingin bekerja sama dengannya. Salah satunya adalah orang tua bernama Tat. Tat pun menawarkan sebuah produk mie instan. Produk tersebut dirancang oleh keponakan Tat yang notabene adalah seorang sarjana. Namun di sini Chow malah meremehkannya. Singkat cerita, karena Chow berpikir jika bisnis ini bisa lebih menguntungkan, ia pun sepakat bekerja sama dengan Tat. Ketika selesai membahas bisnis, Chow dihadang oleh seorang pria yang bernama Bultong yang ingin menjadi asistennya. Ia mengaku lulusan dari akademi memasak di Cina. Nah, Chow memiliki sifat sombong itu pun menyuruh Bultong untuk melakukan hal-hal yang aneh agar dapat diterima. Melihat kesungguhan Bultong, akhirnya Chow pun menerimanya sebagai asisten pribadinya. Namun di hari pertamanya bekerja, Bultong nampak melakukan kesalahan yang membuat Chow menjadi emosi dan menyiksanya. Singkat cerita, Chow tengah meresmikan cabang restoran baru miliknya. Ketika itu, Bultong mengatakan jika ada salah satu fans wanita Chow memakai seragam sekolah sedang menunggunya sambil membawa bunga. Seketika itu juga Chow pun berhayal kembali ke masa lalu di mana ia ada seorang gadis cantik berseragam yang ia sukai. Namun pada kenyataannya, setelah itu Chow pun mulai mendemokan mie campurnya. Namun pada saat itu Bultong yang selalu menurut tiba-tiba saja berubah menjadi melawan Chow dan terus mencari-cari kesalahannya serta membongkar semua sandiwara Chow selama ini. Bultong pun langsung menunjukkan keahlian memasaknya yang sesungguhnya. Chow yang marah lalu memanggil keamanan.
Namun mereka dihadang oleh Tat. Tak sampai di situ, Chow juga ditangkap karena dituduh menjual daging sapi busuk sehingga 50 pelanggannya sakit. Ternyata itu semua merupakan rencana dari Tat dan Bultong untuk menjebak Chow. Bultong pun mengumumkan kepada media bahwa dia adalah dewa masak yang sesungguhnya. Sin pun lalu kembali ke Chow yang sedang makan mie di kedai pinggiran. Tiba-tiba ia dihajar oleh para preman di sana karena mereka tahu jika Chow ini berniat akan memeras Turki sang pemilik kedai. Beruntung Turki yang baik hati dan merasa kasihan pun memberikannya makanan gratis. Saat sudah menyantap hidangannya, terjadi keributan di sana. Chow pun ikut diseret ke dalam. Ternyata Turki sedang ribut dengan saingan bisnisnya yang memperebutkan nama sebuah makanan. Di tengah keributan itu, Chow pun bersuara dan ikut membantu Turki. Hal tersebut membuat si pesaing marah dan hendak memenggal Chow. Namun untungnya Turki melindunginya. Di suatu hari, si pesaing kembali lagi dan hendak menyerang Turki dari belakang. Tapi tiba-tiba mereka malah menjadi akrab karena sebuah bakso yang diberi nama bakso sapi meledak. Dan ketika pria itu mencoba bakso itu, dia pun sampai berhalusinasi karena saking lezatnya. Lalu mereka pun sepakat untuk berbisnis bersama dan membuka sebuah restoran bakso. Namun semua tidak sesuai ekspektasi. Restoran mereka sepi pelanggan karena harganya yang terlalu tinggi. Akhirnya Chow pun menurunkan harganya hingga menjadi gratis dan pada akhirnya ada satu pelanggan yaitu seorang suster rumah sakit. Tapi saat ia mencoba bakso itu, ia keburu dipanggil oleh dokter untuk menangani pasien. Akibatnya, bakso itu pun berkeliling rumah sakit dan sampai di tangan seorang pasien. Nah, karena rasanya sangat lezat itu, suster pun mengajak banyak pasien ke sana. Dan seketika itu juga Chow langsung menaikkan harganya lagi. Tak butuh waktu lama, restoran itu pun menjadi viral sampai diliput wartawan. Bakso buatan Chow sangat lezat dan kenyal, bahkan saking kenyalnya, bakso itu sampai bisa dipakai sebagai bola tenis meja. Kesuksesan Chow pun terdengar sampai telinga Tat dan Bultong. Singkat cerita, Chow berniat akan meminjam uang ke bank untuk membesarkan bisnisnya. Tapi karena masa lalunya, si petugas pun merasa keberatan. Tapi pada akhirnya petugas bank itu mau untuk meminjamkan uang setelah dipaksa mencoba bakso buatan Chow yang sangat lezat itu. Pada awalnya, Paman Tat dan Bultong menertawakan Chow dan mengira jika ia akan membuka cabang yang pastinya tidak akan laku. Namun karena kecerdikannya, Chow pun mengelabui mereka dengan memproduksi makanan kaleng, bukan untuk membuka cabang baru, yang membuat bisnisnya itu sukses besar. Pada akhirnya, Chow pun bertemu dengan mereka berdua. Nah, di sini Chow mengatakan jika di posisinya saat ini dia akan mendaftar untuk kompetisi memasak dan mengambil kembali gelarnya, serta menyadarkan mereka berdua. Di tengah situasi yang memanas, Turki pun langsung memukul Tat menggunakan tong sampah. Begitu juga dengan Chow yang ternyata menendang dan sambil memisahkan Turki. Setelah itu, Chow pun langsung membawa Turki ke toilet untuk ditenangkan. Lalu tiba-tiba ia malah mencium Chow yang membuat Chow sangat terkejut. Lalu Chow memarahi Turki di depan teman-temannya yang membuat Turki merasa kecewa dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Chow merayakan keberhasilan usahanya bersama teman-temannya. Di sana tidak terlihat Turki sama sekali. Lalu, salah satu dari mereka menceritakan bahwa 3 tahun lalu Turki memiliki wajah yang sangat cantik. Hingga suatu ketika, ada geng yang tengah makan di kedainya. Lalu mereka merobek sebuah poster untuk mengusap ingusnya.
Dan ternyata poster tersebut merupakan poster dari Chow yang semasa menjadi dewa masak. Alhasil terjadilah percekcokan di antara mereka yang mengakibatkan wajah Turki jadi cacat. Tak lama berselang, Turki pun muncul dengan dandanan yang sangat menor yang membuat Chow merasa ilfil. Turki langsung mengatakan jika ia ingin menemani Chow yang akan pergi ke Cina untuk mengembangkan bakat memasaknya agar menjadi dewa masak yang sesungguhnya. Tapi Chow yang ketakutan langsung pergi menggunakan taksi dilanjutkan terbang ke Cina. Setelah tiba, ia pun menelpon temannya karena tidak bisa menemukan lokasi tujuan atau akademi memasak Cina. Lalu temannya menyuruh Chow untuk kembali saja karena mereka khawatir jika Turki sudah lama tidak terlihat. Dan ternyata Turki menyusul Chow sampai ke Cina dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka berdua. Ketika Chow tertangkap, Turki meminta menggambar panah di hati yang telah ia buat. Chow pun dengan tegas menolak. Tak lama berselang, datang orang asing yang akan menembak Chow. Dan yang terkena tembakan adalah Turki karena ia mencoba melindungi Chow. Ketika orang itu akan menembak lagi, beruntung ada mobil yang lewat. Chow pun kabur menumpang mobil tersebut. Di tengah jalan, karena guncangan hebat, Chow pun terjatuh dan tiba di sebuah kuil. Ia pun diselamatkan kepala biksu yang ada di kuil itu dengan mengeluarkan semua racun yang diakibatkan semak beracun. Tak lama setelah itu, Chow pun mencoba untuk kabur, namun ia selalu dihadang oleh 18 pendekar kuil Shaolin. Dan ternyata kuil tersebut merupakan akademi memasak yang selama ini Chow cari. Ia pun langsung mulai berlatih di sana agar menjadi ahli masak yang sesungguhnya. 1 bulan kemudian, Chow nampak sudah berubah penampilan dengan rambut putihnya. Hal itu dikarenakan kesepian karena ditinggalkan oleh Turki dan mengabaikan cintanya. Akhirnya Chow pun mengikuti kompetisi memasak dengan didampingi guru biksunya. Dan kompetisi masak pun dimulai. Di sini, fakta baru terungkap jika Bultong merupakan mantan murid dari Akademi Kuil. Namun, ia dikeluarkan setelah belajar selama 10 tahun di sana. Saat waktu hampir selesai, Tat menghancurkan masakan Chow. Waktu pun menyisakan 2 menit lagi. Chow yang mulai kebingungan bertanya pada gurunya menggunakan telepati. Gurunya pun menjawab jika Chow harus mencari jalannya sendiri. Lalu Chow pun langsung memasak kembali dengan semua ilmu yang ia pelajari dan dapat ia selesaikan selama 2 menit. Juri mulai mencicipi hidangan mereka. Hidangan dari Bultong sangatlah mewah, sedangkan hidangan milik Chow hanya nasi babi saja. Chow memberikan nama nasi itu dengan nama nasi kesedihan, dikarenakan ia teringat nasi yang diberikan oleh Turki pada saat pertama kali mereka bertemu. Ketika juri mencicipinya, dia pun sampai berhalusinasi karena saking lezatnya. Sebenarnya juri ingin memenangkan Chow, namun karena Tat mengancamnya, akhirnya Bultonglah yang menang. Setelah itu Chow mengucapkan sebuah kata, jika setiap orang akan menjadi dewa masak,
Dan seketika itu juga petir menyambar, diikuti dengan kehadiran Dewi yang mengatakan jika Chow merupakan malaikat memasak yang sedang dihukum karena melawan takdir. Tapi kali ini dia pun diampuni karena cintanya yang begitu tulus. Sementara Tat yang berusaha menyerang sang Dewi dihukum menjadi seekor anjing penjaga. Serta Bultong pun ikut dihukum. Tak lama kemudian semua pun kembali seperti semula. Mereka yang berada di sana mengira bahwa itu semua halusinasi. Tetapi ketika melihat anjing dan tubuh Bultong yang berlubang, mereka pun mempercayainya. Di akhir film, Chow sedang dijemput oleh teman-temannya. Lalu diberitahukan jika Turki selamat dan sudah melakukan operasi wajah. Dari kejauhan, Turki pun muncul dan Chow langsung memberikan kertas milik Turki yang sudah ia gambar, tanda panah sesuai keinginannya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mempentolkan. Dikutip dari Cut Pat Kai atau Panglima Tieng Peng, dari dulu seperti inilah cinta, penderitaannya tiada akhir. Hai, Sunggokong isin dahai. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Dan yang belum subrek dulu dong. Oke guys, terima kasih. Sampai bertemu kembali.